Salam sejahtera teman-teman sekalian. Ada pertanyaan kepada saya, kalau seandainya saya rajin makan buah, itu apakah memberikan garansi kepada saya untuk bisa punya badan yang sehat ya? Sekali lagi saya katakan, buah itu pada dasarnya baik adanya ya. Kalau buah itu atau bahkan sayur-sayuran itu adalah, kalau boleh dikatakan itu adalah sumber-sumber alami gitu ya. Kalau kita berbicara buah itu yang disebut dengan namanya natural candy gitu ya. Jadi sedangkan kalau kita makan candy-nya itu is artificial candy gitu ya. Jadi buah manis. Tapi kemanisan daripada buah selalu diimbangi dengan apa? Dengan serat. Makanya kenapa itu kalau yang disebut dengan namanya mukjizat atau kelebihannya daripada alam. Alam menciptakan itu sendiri. Jadi di satu sisi gulanya banyak, tapi ketika masuk ke dalam mulut kita waktu kita mengkonsumsikan buah, kalau kita langsung ya mengkonsumsikan buah secara alami, maka kecepatan gula ke dalam darah itu atau terjadinya namanya fluktuasi gula darah dengan darahnya tiba-tiba naik ke atasnya tinggi itu berkurang. Kenapa? Karena di setiap buah selalu diimbangi dengan serat. Nah jadi sebenarnya kalau ditanya buah baik gak adanya, pada dasarnya buah baik adanya. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, gula dari buah itu yang disebut namanya fruktosa. Nah fruktosa itu hanya bisa diproses oleh tubuh kita, itu yang bisa memprosesnya itu adalah si liver atau hati kita. Nah kalau kita kebanyakan buah, nah hati kita, liver kita punya kapasitas itu yang disebut yang namanya molekulnya disebut dengan namanya glikogen ya. Jadi liver glikogen itu memiliki keterbatasan. Sehingga kalau teman-teman makan buahnya kebanyakan, otomatis nanti akan disimpan di dalam sel lemak. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi buah baik gak dengan kebaikannya buah? Jawabannya baik, apalagi buahnya organik alami. Bukan buah yang, nah sekarang terjadi kan ya, toxicity di dalam buah. Apakah karena pestisida, rekayasa genetik dan sebagainya ya. Zaman dulu buah itu kan ada musimnya, sekarang buah nggak ada musimnya. Zaman dulu buah bisa manis, kalau salah nanti bisa asam atau bahkan bisa tawar gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang semua buah manis saja semuanya gitu ya. Jadi kita bisa lihat ketika terjadi rekayasa secara genetik, otomatis apakah nanti akan berpengaruh terhadap kualitas kebaikan buahnya? Tentu jawabannya pasti ada di sana. Nah jadi sekali lagi, jawabannya bisa iya bisa tidak, tergantung buahnya apa, tergantung banyaknya buahnya apa gitu ya, tergantung keaslian buahnya seperti apa, dan strategi kita juga teman-teman sekalian. Kalau kita makan buah lalu kita melakukan aktivitas olahraga, apalagi latihan beban ya, tentu salah satu hal yang sangat baik karena buah itu langsung terpakai gitu ya. Atau setelah latihan beban masukkan buah misalnya, itu juga ketika gula darahnya rendah, akhirnya dibantu oleh buah, akhirnya jadi gula darahnya bisa kembali normal. Nah itu lebih kepada siasat, timing dalam makan buah. Nah jadi kembali lagi kalau buah kita berbicara apa? Satu, sumber buahnya dari mana? Apakah yang organik, yang alami, ataukah yang rekayasa, atau yang mungkin ada toxicity-nya? Kedua, penyajian, bagaimana menyajikan buah. Di satu sisi kadang-kadang kita senang buah, ya udah deh kita blend aja ya, kita jadikan jus dan sebagainya. Tapi sekarang juga ada teknologi juicing juga yang lebih baik lagi ya, yaitu adalah dengan cara gimana caranya buahnya tetap bisa terblending, tapi dengan waktu yang tidak terlalu lama untuk di ini. Karena kadang-kadang sering kalau di blendernya terlalu lama, akhirnya otomatis seratnya hilang, vitaminnya hilang, lalu juga gulanya malah tambah banyak. Karena apa juga? Karena biasanya kalau di jus ada kecenderungan untuk buahnya ditambahnya lebih banyak lagi. Kita makan satu buah jeruk, satu aja karena dengan seratnya dan sebagainya kita udah kenyang. Tapi kalau di blend, seratnya nggak dipakai, kebuang, tapi jeruknya mesti malah tambah banyak, bisa 6, bisa 7 masuk ke dalam mulut kita. Nah pada saat itu akhirnya terjadi apa? Angka fruktosa yang terlalu tinggi yang akhirnya nanti akan disimpan di dalam sel lemak. Paham ya teman-teman? Nah selain itu juga jadwal dan timing. Nah kapan kita makan buah? Mungkin sebelum sesudah olahraga dibandingkan dengan kita makan buahnya misalnya sebelum tidur gitu. Dua hal yang berbeda juga. Dan yang terakhir adalah jumlah yaitu adalah sesuai gitu. Wah buah kan bagus. Akhirnya satu sisir dimakan semua itu pisang ya. Jadi salahnya di sana. Nah jadi sekali lagi 4 elemen daripada diet, sumber penyajian, jadwal dan jumlah itu juga berlaku pada saat kita mengkonsumsikan buah teman-teman sekalian ya. Jadi baik gak buah? Pada dasarnya baik. Tapi kalau seandainya kelebihan buah juga akhirnya orang bisa gemuk karena buah. Akhirnya orang bisa terjadilah yang namanya
kalau bisa dikatakan nanti resistensi insulin yang akhirnya nanti menyebabkan pemaknaan seperti misalnya terjadilah yang namanya prediabetes, diabetes tipe 2, bahkan terus-menerus tuh dilakukan teman-teman, nggak melakukan diimbangi dengan latihan beban, berolahraga. Nah pada saat itulah terjadi yang namanya diabetes tipe 3 yang berhubungan dengan sistem syaraf kita. Terjadi namanya neurodegeneratif. Jadi terjadi permasalahan syaraf ketika sesuatu yang sebelumnya generatif berfungsi, akhirnya degeneratif, tidak berfungsi kembali. Nah pada saat itulah makanya akhirnya permasalahan amputasi, blindness, gagal ginjal itu terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan fruktosa yang banyak datang dari apa? Selain dari buah juga adalah apa? Biasanya dari gula buah yang terkandung di makanan-makanan kemasan. Nah, salah satu terminologi yang disebut yang namanya paling populer disebut namanya high fructose corn syrup. Itu bukan ide yang baik. Ya, selain itu juga kadang-kadang juga bisa datang dari alkohol juga kalau teman-teman tahu juga, karena alkohol juga kandungan gulanya juga tinggi juga. Kurang lebih itu teman-teman. Nah, sekali lagi kita bersiasat memanfaatkan kebaikan buah, bukannya justru nanti gara-gara kita makan buah malah yang kita dapatkan sebuah keburukan. Selamat mencoba. Double your hydration every day.